Perkenalkan, nama saya Berlian Rizal Huniri dengan NPM 121552 01240022. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas B. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Maluku, program studi Informatika dan Fakultas Ilmu Komputer. Di sini pokok bahasan yang saya bahas itu faktor manusia ada 7. Yang pertama itu saluran masukan keluaran. Saluran masukan keluaran atau output dalam IMK adalah cara manusia dan komputer saling berinteraksi. Yang pertama itu masukan. Cara pengguna memberi perintah ke komputer, misalnya keyboard, mouse, touchscreen, dan suara. Yang kedua itu keluaran atau output. Cara komputer memberi informasi ke pengguna, misalnya layar atau teks atau gambar, suara atau getaran. Tujuannya dalam human computer interaction adalah membuat interaksi lebih mudah dan cepat dan nyaman digunakan. Yang kedua itu perbandingan kesikapan relatif antara manusia dan komputer. Dalam IMK perbandingan kesikapan relatif antara manusia dan komputer menunjukkan keunggulan masing-masing. Yang pertama itu kesikapan manusia, unggul dalam penalaran, intuisi dan kreativitas. Kedua itu mampu memahami konteks dan makna. Yang ketiga, fleksibel dalam menghadapi situasi baru atau tidak terstruktur. Yang keempat itu bisa mengenali pola kompleks atau misalnya wajah, emosi. Yang kedua itu kecakapan komputer, sangat cepat dalam mengolah data dan perhitungan, akurat dan konsisten dalam tugas berulang. Yang ketiga itu mampu menyimpan dan mengakses data besar. Yang keempat itu tidak lelah dalam proses kerja terus-menerus. Yang ketiga itu otak manusia. Otak manusia adalah pusat kognisi atau cara berpikir dan memahami yang berperan dalam pertama menerima informasi dari layar komputer atau teks, gambar, dan suara. Yang kedua itu mengolah informasi menjadi pemahaman. Yang ketiga mengambil keputusan. Yang keempat itu mengingat informasi, misalnya password atau langkah penggunaan dalam sistem. Yang kelima itu belajar menggunakan sistem baru. Dalam IMK, interaksi biasanya dijelaskan sebagai alur input dari komputer. Yang kedua itu persepsi manusia. Yang ketiga itu otak memproses. Yang keempat itu keputusan. Yang kelima itu output ke komputer atau output pengguna. Keterbatasan otak manusia dalam IMK. Otak manusia tidak sempurna sehingga desain sistem harus memperhatikan yang pertama memori terbatas atau tidak bisa mengingat terlalu banyak informasi sekaligus. Yang kedua, perhatian terbatas atau mudah terganggu. Yang ketiga, bisa salah persepsi atau tampilan yang membingungkan. Butuh waktu untuk belajar dari sistem yang baru. Yang keempat itu memori pada HCI. Dalam interaksi manusia dan komputer, memori HCI adalah kemampuan otak manusia untuk menyimpan, mengolah, dan mengingat informasi saat berinteraksi dengan komputer. Memori sangat penting karena menentukan beberapa pengguna memahami dan menggunakan sistem. Jenis memori dalam HCI. Yang pertama itu memori sensorik, itu menyimpan informasi sangat singkat. Contoh, melihat ikon di layar lalu segera hilang dari perhatian. Fungsinya itu menangkap kesan awal dari tampilan sistem. Yang kedua, memori jangka pendek, itu menyimpan informasi dalam waktu singkat atau beberapa detik hingga menit. Kapasitas terbatas sekitar 5-9 informasi. Contohnya itu mengingat kode OTP atau langkah instruktur di layar. Yang ketiga, memori jangka panjang, itu menyimpan informasi dalam waktu lama, kapasitasnya besar. Contohnya itu mengingat cara menggunakan aplikasi, password, atau kebiasaan menggunakan sistem. Yang kelima itu pemecahan masalah. Dalam human computer interaction, pemecahan masalah atau problem solving adalah proses mental yang dilakukan pengguna untuk memahami situasi, solusi, dan mengambil tindakan saat berinteraksi dengan sistem komputer.
Pemecah masalah adalah kemampuan manusia untuk yang pertama mengenali adanya masalah, yang kedua memahami penyebabnya, yang ketiga mencari solusi, dan yang keempat menerapkan solusi tersebut. Contoh, penggunaan bisa mencari fitur di aplikasi, terjadi error saat login, tidak tahu langkah berikutnya dengan sistem. Yang keenam, kesalahan dan model mental. Dalam human computer interaction, kesalahan atau error dan model mental atau mental mode adalah dua konsep yang penting dan yang saling berkaitan dalam memahami perilaku saat berinteraksi dengan sistem. Yang pertama itu kesalahan atau error. Kesalahan adalah tindakan pengguna yang tidak sesuai dengan tujuan atau menghasilkan hasil yang tidak diinginkan saat menggunakan sistem. Jenisnya kesalahan itu slip atau kesalahan tidak sengaja terjadi karena kurang perhatian, bukan karena tidak tahu. Contoh, salah klik tombol, typo saat mengetik. Yang kedua itu mistake atau kesalahan karena pemahaman selalu terjadi karena pengguna selalu memahami sistem. Contohnya itu memilih menu yang salah karena arti tidak jelas. Yang kedua itu salah langkah karena tidak tahu cara kerja sistem. Yang ketiga itu psikologi kognitif dan desain sistem alternatif. Psikologi kognitif dan desain sistem interaktif saling berkaitan erat karena desain sistem harus menyesuaikan dengan cara manusia berpikir dan memproses informasi. Yang pertama itu psikologi kognitif psikologi adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, mengingat, memahami, memperhatikan sesuatu, mengambil keputusan. Dalam IMK, psikologi kognitif digunakan untuk memahami cara kerja otak manusia saat menggunakan sistem. Yang kedua itu desain sistem interaktif. Desain sistem interaktif adalah proses merancang sistem atau aplikasi website, software agar mudah digunakan user atau free, efisien, nyaman bagi pengguna. Sistem interaksi berarti ada komunikasi dua arah antara manusia dan komputer. Yang terakhir adalah referensi yang saya ambil untuk membuat video saya. Terima kasih.